Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita tengah hari ini dengan nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Kalau pagi tadi kita telah membahas nama Allah Al-Muhaimin yang mengandung makna yang sangat luas. Maka tengah hari ini kuliah zuhur kita akan bahas pula nama Allah yang lain, yaitu Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Dan nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur tidak kurang hebatnya berbanding Al-Muhaimin. Sila ikuti dengan khusyuk supaya kita boleh terapkan faedah mempelajari nama Allah ini dalam diri kita, yaitu kesan positif memahami setiap nama Allah. Pertama-tama sekali, untuk lebih meyakinkan, kita bawa hujah dulu, dalil dulu tentang nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Tentang nama Allah Asy-Syakir, yang maha mensyukuri, kita boleh lihat pada surat Al-Baqarah ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa man tatawwa'a khairan, barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, secara rela hati, ikhlas, tanpa motif tertentu, dia berbuat baik. Lalu apa kata Allah? Sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan, lagi mengetahui. Maha mensyukuri itu adalah terjemahan daripada syakir. Ada satu lagi yang punya makna hampir sama, yaitu syakur. Walaupun ada perbezaannya, tapi maknanya hampir sama. Ini pula boleh kita lihat di dalam ayat yang lain, surat At-Taghabun ayat 17. In tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Artinya,
Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yaitu jika kita berbuat baik. Dalam istilah Al-Quran, seolah-olah kita meminjamkan. Kalau ditanya mengapa Allah gunakan istilah meminjamkan, tidak mengerjakan kebaikan, atau tidak memberi kebaikan kepada orang lain, tapi mengapa digunakan istilah meminjam? Sebab definisi meminjam, kita beri sesuatu kepada orang lain bukan untuknya. Nama pun pinjam. Orang yang kita beli sesuatu, dia mesti mengembalikan kepada kita barang yang kita pinjam. Jadi dalam hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut barang siapa yang meminjam, maknanya dia layak mendapat pulangan, layak mendapat ganjaran daripada Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha mensyukuri. Itu sebabnya Allah sebut sambungan ayat, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu. Bila kita pinjamkan sesuatu kepada orang lain, Allah akan gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni dosa-dosamu. Bukan setakat Allah beri ganjaran, dosa-dosa akan dihapuskan oleh Allah. Dosa orang yang meminjam. Dan Allah Maha pembalas jasa dan Maha penyantun. Jadi syakur di sini diartikan dengan pembalas jasa, sebagai tanda Allah mensyukuri apa kebaikan yang kita buat. Okey. Setelah kita faham ada dalil tentang nama Allah Syakir dan Syakur, sekarang kita berpindah kepada makna Asyakir dan Asyakur. Dalam bahasa Arab, Syakir itu adalah format atau bentuk isim fa'il, yaitu subjek yang mensyukuri, yang maha mensyukuri. Tapi Syakur, dia dipanggil dengan sirah mubalaghah, yaitu format atau bentuk untuk menyatakan bersangat-sangatan. Bersyukurnya Allah itu bersangat-sangatan. Hanya saja kata ulama akidah, ketika membahas masalah Allah Maha mensyukuri, dia boleh dengan makna subjek, dia juga boleh dengan makna objek. Fa'il subjek, maf'ul objek. Allah dengan makna fa'il yang maha mensyukuri, dia mensyukuri perbuatan-perbuatan baik makhluknya, lalu diberi ganjaran. Allah mensyukuri. Tapi pada masa yang sama, dia membawa makna maf'ul, objek. Allah paling layak
untuk disyukuri. Itu objek, disyukuri. Kesyukuran kita kepada Allah melebihi daripada kesyukuran kita kepada ibu bapa. Kepada siapapun yang berbuat baik pada kita, kita syukuri. Majikan ke, bos ke, guru ke, ustaz ke, yang berbuat baik pada kita. Nah, kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita lebih dari itu semua. Itu sebabnya Allah sangat tepat untuk kita syukuri melebihi dari yang lain-lain. Karena kebaikannya yang banyak dan luar biasa. Sebagai contoh untuk memudahkan pemahaman, wajib tak kita syukuri jasa baik ibu bapa? Ya, wajib. Ibu bapa wajib disyukuri. Tapi pada masa yang sama, ibu bapa juga hendaklah mensyukuri anak-anaknya. Kalau anak-anak bersyukur terhadap jasa ibu bapa, tapi ibu bapa juga patut mensyukuri jasa baik anak-anaknya. Andai kata anak-anaknya dapat mengharumkan nama baik keluarga. Contoh, anak-anak yang cemerlang dalam pencapaian SPM. Sebagai tanda mensyukuri kecemerlangan yang diperolehi anak-anak, kebaikan anak-anak sehingga mengharumkan nama keluarga. Kadang-kadang ibu bapa beri anak hadiah sebagai mensyukuri. Macam itulah lebih kurang. Untuk memahami antara fa'il dan maf'ul. Mensyukuri boleh, disyukuri juga boleh. Jadi Allah bukan saja wajib kita syukuri karena kebaikannya yang sangat banyak, wajib kita syukuri. Dengan kata lain, bagi pihak Allah, dia disyukuri. Tapi Allah juga mensyukuri kalau ada hamba-hambanya banyak berbuat kebaikan. Diberi bermacam-macam ganjaran pahala. Di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat, yaitu syurga. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak disyukuri oleh Allah. Tapi ingat ya, nanti kita akan jelaskan. Allah bila mensyukuri, apa yang manusia buat, itu bukan kewajiban ke atas Allah. Itu semata-mata karena ihsannya. Atau dia sendiri telah mewajibkan ke atas dirinya untuk mensyukuri manusia-manusia yang baik-baik. Bukan kewajiban, tetapi ihsan daripada Allah. Okey. Oleh itu, jika direnung dengan mendalam maksud asyakir dan asyakur, bila direnung dengan mendalam, maka ia membawa maksud seperti berikut. Ia membawa maksud seperti berikut. Ada 4 dalam hal ini, Ustaz catat. Apa dia 4 itu, Pak Ustaz? Kandungan yang tersirat di dalam asyakir dan asyakur. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala mensyukuri kebaikan hamba-hambanya walau sedikit.
Itu kandungan dari nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, Allah akan bagi pahala ganjaran 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Bila kamu berzikir la ilaha illallah, kamu layak masuk syurga. Allahu Akbar. Bila kamu baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, kita layak mendapat ganjaran yang besar dari sisi Allah. Pertama sekali Allah sayang pada kita, dan kalimat tersebut dapat menolong memberatkan timbangan amal baik kita di akhirat nanti. Itu sedikit saja. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Yang kedua, di antara makna Asy-Syakir dan Asy-Syakur, Allah bersedia memberi ampunan walau banyak macam manapun kesalahan kita. Bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, khasnya kita yang sudah lansia, lanjut usia, 60, 70, 80, banyak macam manapun dosa-dosa yang kita pernah lakukan masa muda dulu. Jangan fras. Sebanyak mana dosa yang kita telah lakukan, lalu kita mengadu kepada Allah, bertobat pada Allah dengan tobat nasuha, Allah akan datang membawa ampunan juga sebanyak itu. Malah Allah tukar kejahatan-kejahatan yang sekian banyak dengan memberi kebaikan sebanyak itu pula untuk kita. Allahu Akbar. Kalau adalah manusia yang kita pernah berbuat jahat kepadanya, dia orang kaya, apa yang kita tidak buat padanya? Kita fitnah dia, kita bohongi dia, kita curi barangannya, kita. Lalu kita datang kepadanya. Dia orang yang loaded. Lalu kita minta ampun, kita minta maaf terhadap keterlanjuran masa silam. Lalu orang yang kaya raya itu bukan saja menerima permohonan maaf dari kita, malah sebanyak mana kejahatan kita kepadanya, Allah bagi maaf. Orang kaya tersebut bagi harta yang banyak pada kita. Kita akan nilai orang kaya tersebut baik tak? Baik sangat. Kalau dia maafkan saja sudah baik, apatah lagi dia bagi pula harta yang banyak kepada kita. Nah, macam itulah lebih kurang gambaran Allah Subhanahu wa taala bila kita datang kepadanya mengadu, minta ampun, tobat. Allah bukan hanya sekedar mengampunkan dosa-dosa kita, macam tak ada dosa lagi, malah sebanyak mana dosa yang kita pernah lakukan, Allah ganti dengan kebaikan untuk kita. Allahu Akbar.
Dan yang ketiga, Allah mensyukuri hambanya yang bersyukur kepadanya tiada batasan. Allah mensyukuri hamba-hambanya yang bersyukur dan menambah-nambah lagi kebaikan untuknya dan kurnianya sehingga tiada batasannya. Kita selalu dengar ayat ini. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Bila kamu syukuri nikmat-nikmatku, niscaya aku tambah-tambah lagi nikmatku kepadamu. Syukuri nikmat lidah. Banyak berzikir. Banyak memberi nasihat. Menyampaikan kebenaran ilahi kepada orang ramai. Sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Itu maknanya kita mensyukuri nikmat lidah. Syukuri nikmat telinga. Dengar ceramah agama. Walaupun secara online. Dengar tazkirah. Walaupun online. Kita dengar. Itu maknanya kita mensyukuri nikmat. Apa kata Allah? Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, mendengar nasihat, tazkirah, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Allahu Akbar. Allah tambah-tambah. Gunakan kaki untuk berjalan, ziarah rakan-rakan atau kenalan untuk silaturahmi. Gunakan kaki untuk pergi ke surau, ke masjid untuk salat berjamaah. Gunakan kaki untuk pergi mencari rezeki yang halal untuk menyara keluarga, isteri dan anak-anak. Besar ganjarannya. Sebab itu bermakna kita telah mensyukuri. Di atas kesyukuran yang kita lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah, Allah balas berlipat ganda. Allahu Akbar. Itu makna Allah mensyukuri. Yang keempat, Allah menyanjung hambanya di hadapan para malaikat. Di alam malakut. Di alam malaikat nanti setelah kita mati. Allah Subhanahu wa taala berbangga terhadap hamba-hambanya dari kalangan manusia yang berbuat baik. Yang Allah itu bercakap di hadapan para malaikat yang sememangnya semua mereka baik, tak pernah buat salah. Malaikat kalau berbuat baik itu wajar saja sebab mereka tidak ada nafsu. Tapi manusia bila berbuat baik, mereka struggle. Betul-betul berjuang. Sebab mereka ada nafsu. Jadi mereka betul-betul bersungguh-sungguh melawan nafsu. Itu sebabnya bila ada di antara kita yang tahu adanya kelas zuhur bermula jam 1, walaupun ada tugas-tugas lain, barangkali kita delay ke waktu yang lain karena ingin mendengar nama Allah dijelaskan, yaitu Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Kita perlu kepada struggle. Sampai kita tangguhkan perkara-perkara yang lain. Sebagaimana struggle-nya orang-orang yang tidur di waktu malam. Bangun jam 3, jam 4. Tahan ngantuk. Siram anggota uduk dengan air. Biasanya tak begitu selesa.
tapi kita lawan. Apa ganjarannya? Tersedia di sisi Allah. Ampunan Allah. Doanya dikabulkan. Hajatnya diperkenankan. Allahu Akbar. Yang kelima, asyakur membawa makna Allah memberi ganjaran kepada hamba-hambanya yang meninggalkan larangannya. Jadi ganjaran pahala yang Allah bagi bukan saja orang yang melaksanakan suruhannya, salat, puasa, zakat, haji, ihsan pada ibu bapa. Tetapi andai kata nafsu ingin ajak seseorang buat maksiat, minum arak, berjudi, zina, rashwah, lalu dia halang, dia tak mau buat itu, pun orang tersebut layak mendapat ganjaran dari sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma ingat, Ustaz tulis di halaman 326, kalau Allah mensyukuri perbuatan hamba-hambanya, itu bukan suatu kewajiban Allah. Semata-mata ihsan. Malah Allah SWT mewajibkan ke atas dirinya untuk mensyukuri perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh hambanya. Allah wajibkan ke atas dirinya. Allahu Akbar. Kalau kita dengar seorang ayah berkata, seorang ibu berkata, anak-anak sekalian, jika anak-anak berbuat sesuatu yang mengharumkan nama baik keluarga, buat sesuatu sehingga keluarga kita dihormati, punya marwah dalam pandangan orang ramai, ayah dan ibu berkewajiban untuk berterima kasih kepada anak-anak berkenaan. Ayah dan ibu akan bantu anak-anak yang demikian sikapnya. Kita akan nilai ibu bapa seperti itu baik tak? Baik sangat. Kalau dia, ibu bapa telah mewajibkan ke atas dirinya untuk membalas kebaikan anak-anaknya, macam itulah lebih kurang sebagai perbandingan. Walaupun perbandingan ini tidak setara. Macam itulah cara kita hendak memahami makna Allah mensyukuri kebaikan hamba-hambanya. Itu bukan suatu kewajiban. Tetapi Allah telah mewajibkan dirinya untuk mensyukuri. Oleh sebab itu, bila kita faham hakikat ini dan renung maknanya, membuat kita semakin rajin untuk buat apa saja yang Allah sukai. Bukan saja salat fardu yang 5, tapi juga kita akan buat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Sebagaimana sabda Nabi, siapa yang salat 10 atau 12 rakaat rawatib, Allah akan bina untuknya mahligai dalam syurga. Siapa yang buat salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, Allah akan bagi dia ganjaran lebih baik daripada apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Siapa yang rajin dan sungguh-sungguh mengikuti majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga.
Allahu Akbar. Di sini perlunya kita kepada ilmu. Ilmu yang diperkuat oleh dalil-dalil Quran dan Sunnah Nabi. Bukan cakap-cakap kosong, bukan. Seperti ilmu yang kita sedang pelajari ini. Ini ilmu. Nah, hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Berikut ini pula kita akan singgung kehebatan nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Apa dia kehebatan nama Allah tersebut? Lihat tuh hebatnya. Kehebatan yang pertama, Allah memberi balasan kepada musuhnya apabila mereka melakukan kebaikan dan meringankan azab mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menghampakan setiap ihsan yang mereka buat. Walaupun mereka makhluk yang paling dimurkainya. Asalkan dia beriman. Asalkan dia beriman. Allah bersedia memaafkannya. Allah akan bagi balasan terhadap kebaikan yang dia lakukan. Asalkan dia beriman. Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada hambanya walaupun perbuatan yang dia lakukan itu kecil. Seperti umpamanya membuang duri dari tengah jalan supaya orang yang lalu lalang tidak terpijak duri. Sekecil itu. Allah Subhanahu wa taala masukkan ia sebagai cabang-cabang daripada iman. Ini sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ustaz bacakan. Bainama rajulun yamshi bitariqin. Ketika seseorang itu berjalan di jalan raya. Wajada ghusna syaukin 'ala tariq. Lalu dia dapati di jalan tersebut ada duri. Fa akharahu. Lalu dia buang duri itu dengan harapan supaya orang yang lalu lalang tidak terpijak sehingga merasa sakit. Lalu apa kata Nabi? Fasyakarallahu lahu wa ghafaralah. Allah bersyukur, Allah berterima kasih kepada orang tersebut yang telah membuang duri. Bukan saja berterima kasih, wa ghafaralah. Fa ghafaralah. Lalu Allah ampun dosa-dosanya. Allahu Akbar. Walau sekecil itu. Itu sebabnya kalau kita nampak umpamanya bila masuk bilik mandi, di dalam bak ada kumbang atau binatang kecil, serangga, yang ingin menyelamatkan dirinya naik di dinding bak jatuh. Naik jatuh karena licin. Kumbang umpamanya atau serangga. Lalu kita ambil kumbang tersebut,
kita buang keluar pintu atau keluar tingkap. Maknanya kita menolong tak daripada dia mati kelemasan. Tolong. Sekecil itu pertolongan kita, kita layak mendapat ganjaran yang besar dari sisi Allah. Contoh. Ini sebagaimana sabda Nabi di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada wanita jahat, maaf cakap, pelacur zaman silam. Karena ada rasa hibah, kasih kepada anjing yang kehausan. Sehingga dia cari air untuk beri anjing yang kehausan. Akhirnya anjing tersebut segar dapat minum. Allah janji untuk pelacur itu syurga. Layak mendapat ampunan Allah. Ini sebagaimana sabda Nabi, "Annallaha ghafara limra'atin baghiyin sakatil kalbal ma." Sesungguhnya Allah memberi ampunan kepada seorang pelacur karena telah memberi minuman kepada anjing yang sedang kehausan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat, kehebatan nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada hamba-Nya yang bersyukur. Allah bersyukur kepada hamba-Nya yang bersyukur. Ini yang Ustaz katakan. Kita bukan hanya bersyukur kepada ibu bapa karena jasanya yang banyak. Ibu bapa juga boleh bersyukur kepada anak-anaknya bila anak-anaknya mengharumkan nama keluarga. Jadi dalam hal ini, Allah SWT juga demikian. Allah bersyukur kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Karena hambanya berbuat ihsan kepada dirinya. Hambanya telah berbuat ihsan kepada dirinya. Mengapa Allah SWT justru berterima kasih kepadanya, lalu memberi ganjaran? Ustaz buat contoh. Sekali kamu sebut Alhamdulillah, kamu akan mendapat ganjaran bagaikan apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Setengah orang mengatakan, apalah Allah memuji dirinya sendiri? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Bukankah itu bermakna Allah memuji dirinya sendiri? Ya, sepintas halus seperti itu. Cuma di dalam ilmu akidah, pertama sekali kalau Allah memuji dirinya, memang itu layak baginya sebab dia tak pernah ada cacat celah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Wajar tak Allah memuji dirinya? Wajar-wajar saja. Sebab dia maha sempurna. Bukan setakat sempurna, maha sempurna. Allah tidak sedikit pun cacat karena kekurangan atau keaibannya. No. Kalau dia memuji dirinya, wajar saja. Yang tak boleh memuji diri ini, hebat, hebat, hebat. Kita ni tak kira apapun pangkatnya, jangan suka memuji diri. Jangan. Sebab kita
banyak kekurangan. Kita pernah berbohong, kita pernah menipu, kita pernah buat maksiat. Banyak kekurangan, kita sakit, kita juga akan mati. Semuanya itu kekurangan. Yang semuanya itu tidak ada di sisi Allah. Jangan mentang-mentang ada kedudukan, lalu kita hina orang lain sesuka hati. Kan? Seolah-olah kita sajalah yang paling pandai di atas muka bumi. Bila dikritik, marah. Allah Subhanahu Wa Taala apabila memuji dirinya, itu wajar-wajar saja. Sebab dia maha sempurna. Malah lebih daripada itu. Manusia bila sebut Alhamdulillah, manusia itu justru mendapat balasan daripada Allah. Yaitu ganjaran yang lebih besar dari apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Ini yang disebut dengan doa usana, doa sanjungan. Allahu akbar. Allah bersyukur kepada hambanya yang bersyukur karena hambanya berbuat ihsan terhadap dirinya. Kita ucap alhamdulillah untuk diri kita juga. Kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Allah akan bagi kita khazanah yang luar biasa di akhirat nanti. Nah, yang terakhir, yang kelima. Second last, yang kelima. Allah memberi dua namanya kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Yaitu Syakir dan Syakur. Padahal itu nama Allah. Tapi Allah bagi kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Antara lain, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dipanggil oleh Allah sebagai abdan syakura. Hamba Allah yang pandai bersyukur. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana abdan syakura. Anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh dalam bahtera. Sesungguhnya dia, yakni Nuh, adalah hamba Allah yang pandai bersyukur. Syakura. Allah bagi untuk Nabi Nuh. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman pada surat Saba ayat 13, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Cuma Allah kata, hamba-hambaku yang pandai bersyukur ni sedikit. Tak banyak. Maknanya yang lebih banyak itu tak pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Itu sebabnya jangan lupa hari Ahad nanti kuliah duha. Ustaz sudah tulis dah satu nota. Di bawah tajuk jenis manusia bila ditimpa musibah.
Bila seseorang ditimpa musibah, sakit ke, kemiskinan ke, susah hidup ke, ekonomi meredup ke, itu semuanya musibah atau ujian Allah. Rupanya manusia ada 4 jenis. Ada namanya zalimun, yaitu orang yang menyumpah-nyumpah, marah-marah bila ditimpa musibah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak jadi jenis manusia ini. Yang kedua, as-sabirun, orang yang sabar dapat menahan walau bagaimanapun musibah menimpa. Bagus dah. Tapi ada lagi yang lebih bagus. Ar-radun, yaitu orang yang reda terhadap ketetapan dan ketentuan Allah sesuai dengan takdirnya sejak azali. Radun, reda. Orang reda ni lebih tinggi daripada orang yang sabar. Ada lagi yang keempat. Ini yang paling tinggi. Asyakirun. Dia bersyukur. Dia berterima kasih kepada Allah terhadap ujian demi ujian tersebut. Sebab di dalam ujian tersebut banyak sungguh kebaikan yang Allah janjikan. Ustaz sengaja tidak jelaskan lebih lanjut. Ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa Ahad 24 September jam 10.30 pagi. Itu notanya. Ustaz akan postkan, akan kirim pada grup. Yang keenam, Allah memberi ganjaran kepada hamba-hambanya terhadap ketaatan yang sedikit. Walaupun ketaatannya sedikit. Niat umpamanya untuk buat baik. Baru niat saja, belum buat baik. Dah dapat pahala dah. Sebagaimana sabda Nabi, siapa yang berniat baik untuk buat satu kebaikan, Allah tulis satu kebaikan untuknya, tapi apabila niat berbuat baik itu dia lakukan, laksanakan, dia dapat minimal 10. Tetapi kata Nabi, siapa yang berbuat atau berniat jahat, baru berniat, tidak ditulis. Tapi apabila niat jahatnya itu dia lakukan, ditulis kejahatan hanya 1. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, kita ada masa tinggal hanya 3 minit lagi. Untuk itu kita sampai kepada kesimpulan. Apa dia kesan positif pada diri kita yang meyakini tentang nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur? Coba dengar baik-baik. Kalau kesan ini tidak ada pada diri kita, bermakna kita belum faham lagi makna nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Kesan memahami makna nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur, dia akan jadi manusia yang bersyukur kepada Allah siang dan malam. Sama ada secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dia infak, dia sedekah. Semampu yang dia boleh. Seperti harapan Ustaz yang Ustaz kirim semalam. Ustaz memerlukan kipas besar untuk Masjid Mafaza. Sila bantu. Ada dalam grup, ada di dalam Facebook. Itu nyata. Dalam hati. Tidak menghubungkan silaturahim dengan orang-orang yang kita berkelahi selama ini. Baru dalam hati. Kita akan buat itu. Tak kira siang dan malam. Tak kira pagi atau petang. Selagi hayat di kandung badan. Itu kesannya.
Kesan yang kedua, setiap anggota kita akan bersyukur agar kita menjadi insan yang bertakwa pada Allah. Gunakan telinga untuk mendengar nasihat agama. Gunakan lidah untuk memberi nasihat kepada orang lain. Gunakan tangan untuk berbuat baik. Gunakan kaki pergi ke tempat yang baik. Itu semua makna takwa. Sebab definisi takwa, buat suruhan, jauhi larangan. Dan terakhir, yang ketiga, dia akan bersyukur kepada siapa saja yang berbuat baik kepadanya. Dan berbuat baik ini macam-macam. Kadang-kadang dalam bentuk material. Orang bagi kita makan, minum, duit, kita bersyukur. Dan kadang-kadang orang bagi ilmu, bagi pencerahan seperti ini. Juga wajib kita syukuri. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Dulu kami tak tahu makna muhaimin. Sekarang tahu. Dulu kami tak tahu makna syakir dan syakur. Sekarang kami tahu. Pak Ustaz, dulu kami tak tahu rupanya amal-amal itu rupanya syirik. Sehingga kami berjanji untuk tidak ulang lagi. Sebenarnya, pemberian dalam bentuk ilmu ini lebih utama daripada pemberian dalam bentuk harta. Sebab ilmu dapat memperbaiki akidah kita. Ilmu dapat memperbaiki cara ibadat kita. Yang ganjarannya bukan setakat di dunia. Jiwa menjadi tenang, tenteram. Malah di alam barzakh kita akan dapat nikmat kubur. Malah di akhirat nanti ketika timbang menimbang amalan, amalan baik kita akan menjadi lebih berat dan selanjutnya Allah masukkan ke dalam syurga. Mudah-mudahan penyampaian kita ini pada tengah hari ini ada manfaatnya dan kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik-baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, pada hari ini kami telah didedahkan dengan namamu Al-Muhaimin pada kuliah duha tadi. Dan namamu Asyakir dan Asyakur dan kuliah zuhur ini. Kami harapkan dengan pemahaman kami terhadap namamu Al-Muhaimin, Asyakir, Asyakur, membuat kami menjadi insan-insan yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.